Baik, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak sekalian, para dosen IPB, para senior, dan para kolega. Hari ini saya yang mau membuka karena Mas Dean sedang ngajar, jadi nanti Mas Dean akan gabung beberapa menit lagi. Pada hari ini kita mulai lagi bootcamp yang kelima dan kita akan coba berdiskusi bersama ya, belajar bersama bagaimana grouping, terutama ini mahasiswa kelas besar, ini sangat perlu melakukan grouping agar di dalam course di LMS itu cukup satu saja, tidak perlu satu kelas itu menjadi satu course. Itu bagaimana tips dan triknya nanti disampaikan oleh Pak Firman. Terima kasih Pak Firman yang sudah bersedia mengisi. Dan Ibu Bapak sekalian, sebelum nanti materi disampaikan oleh Pak Firman, dilanjut oleh Mas Dean, dan juga nanti terakhir saya tentang Safe Exam Browser. Saya terlebih dahulu menyampaikan kondisi LMS kita, Ibu Bapak sekalian, yang kemarin banyak masalah, dan Alhamdulillah kemarin sore sudah ketemu solusinya, dan kita sudah lancar kembali dan normal kembali. Saya akan share bagaimana kondisi, mungkin Ibu Bapak sekalian sudah bisa melihat bagaimana kondisi LMS kita, yaitu Course, Evieta, dan New LMS. Di sini dalam keadaan up, artinya dalam keadaan berjalan. Kemudian RAM-nya yang digunakan itu masih di bawah 50%, jadi masih aman. Kemudian CPU-nya masih aman, masih rendah sekali. Jadi kalau ada kendala akses terhadap LMS pada saat ini mungkin diperiksa bagaimana koneksi setempat dan juga bagaimana status dari data dan sebagainya. Kemudian apa yang sedang dilakukan itu mungkin menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita lihat semuanya dalam keadaan normal pagi ini, tidak seperti hari Senin yang lalu. Jadi ini kira-kira kondisi LMS. Saya kira itu ya Ibu Bapak sekalian, nanti kita bisa lanjutkan kembali mendiskusikan hal ini. Nah, baiklah, kesempatan pertama saya mohon Pak Firman, jadi layar saya serahkan sepenuhnya ke Pak Firman, dan mohon kita diskusi dan kita sharing dan bagaimana pengalaman Pak Firman dalam mengelola grup. Ini Pak Firman, dosen Ilkom yang sangat populer ini di kalangan mahasiswa. Monggo, saya persilakan Mas Imam, layarnya diserahkan ke Pak Firman. Baik, Pak. Oke, Pak. Matur suwun. Terima kasih, Pak Julio. Sebenarnya saya coba setting dulu ya, Pak ya. Mana share Google Chrome terminal. Oke, baik. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Dari Pak Julio sudah tampak, Pak? Mungkin, Pak? Sudah Pak, Ya, sudah. baik, baik. Tinggal di show aja, ya. di present. Ya, monggo. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Julio yang sudah meminta saya untuk ini ya Pak ya, sharing loh Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya juga nggak ahli di sini. Jadi sharing saja tentang apa yang pernah saya lakukan dalam pengelolaan grup. Mungkin memang grupnya tidak terlalu besar seperti yang mungkin Bapak dan Ibu kelola seperti di PPKU atau yang lain, tapi saya ada grup penerapan komputer yang cukup, mungkin ada beberapa kelas yang lumayan gitu Bapak dan Ibu. Baik, tadinya saya mau mencoba untuk membuat versi lengkap dari manual ini, tapi ternyata nggak keburu, Pak. Jadi, Bapak dan Ibu bisa juga ke ipb.link/lms group, itu saya buatkan dalam bentuk website, kita pakai sites-nya Google, dari Google, kemudian, sudah saya publish, tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekiranya mau menambahkan segala macam, itu saya buka juga editornya buat
IPB University. Jadi siapa saja yang asal di bawah email IPB University bisa menambahkan atau mengelola. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi ini sharing. Mohon nanti kalau ada pertanyaan mungkin langsung diberikan di post saja, atau Bapak dan Ibu juga bisa nanti bertanya di sesi pertanyaan mungkin ya. Baik, ya, saya akan berikan beberapa slide saja Bapak dan Ibu. Pertama, gambaran umum mengelola grup. Biasanya fitur grup ini memungkinkan apakah dosen ini menugaskan mahasiswa atau asisten ke satu atau lebih grup untuk seluruh course atau per aktivitas. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa mengeset grup itu dari awal, dari course gitu, ataukah dari per aktivitasnya nantinya. Nah, sehingga mahasiswa nanti dapat masuk dalam beberapa grup, bisa saja mahasiswa masuk dalam beberapa grup dalam satu mata kuliah, atau bisa juga, mohon maaf, dosen dapat mengatur keanggotaan grup untuk aktivitas yang berbeda. Misalkan ada grup besar untuk forum diskusi, ada grup kecil untuk aktivitas peer review, misalkan, itu Bapak dan Ibu bisa bebas-bebas saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa juga melakukan setiap satu grup itu diberikan aktivitas terpisah, bahkan kalau misalkan Bapak dan Ibu punya kelas yang kecil, misalkan 20 orang, kemudian mau melakukan private gitu untuk setiap orang, itu juga bisa dibuat grupnya gitu. Jadi sehingga nantinya untuk kelompok anak-anak yang mungkin agak lebih gitu, bisa kita buat learning activity-nya lebih mengarah ke satu hal yang lebih advance dibandingkan rekan-rekan lain yang tertinggal misalkan. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, kemudian contoh-contoh pembuatan grup itu penggunaan grup ya, misalkan membuat grup mahasiswa dan kegiatan yang sama sekali tidak terlihat oleh grup lain. Jadi antara satu grup dengan satu grup yang lain itu tidak bisa melihat aktivitasnya apa. Jadi dia hanya menerima aktivitas yang ada saja atau yang dia terima saja. Tapi ada juga yang settingannya adalah grup itu bisa melihat aktivitas grup lain tapi dia tidak ikut berkontribusi. Jadi dia hanya bisa melihat, misalkan kalau kita ada di forum kemudian kita melihat pertanyaan yang di grup sebelah apa saja sih, seperti apakah sudah ada jawabannya. Kalau sudah ada jawabannya saya nggak perlu nanya lagi di grup saya gitu. Nah, itu bisa saja Bapak dan Ibu setting semacam itu. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa memfilter gradebook, kemudian forum atau aktivitas, mohon maaf salah ketik, Moodle berdasarkan grup tersebut. Kemudian menggunakan grup yang berisi satu atau hanya beberapa mahasiswa untuk membuat aktivitas privat. Nah, ini tadi saya sudah utarakan. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang akan saya demokan mungkin nanti itu adalah bagaimana, apakah itu modul grup tersebut, bagaimana membuat dan memodifikasi grup, kemudian membuat grouping, kemudian memetakan aktivitas untuk sebuah grup atau grouping, dan kemudian bisa juga komunikasi antar grup dan collaboration space. Ini nanti artinya Bapak dan Ibu bisa dari per aktivitas mau membuat seperti apa, tapi mungkin ini enggak terlalu dalam. Baik, Bapak dan Ibu, ini 3 mode utama di dalam grupnya Moodle atau LMS IPB. Pertama adalah tanpa grup. Jadi ketika tanpa grup, maka setiap orang berkontribusi pada aktivitas yang sama. Setiap orang bisa membaca dan bisa merespon untuk seluruh kelas. Kemudian ada lagi yaitu visible groups. Visible groups itu mahasiswa hanya berkontribusi pada aktivitas pada grupnya sendiri, tapi dia bisa melihat aktivitas dari seluruh kelas. Jadi Bapak dan Ibu misalkan kalau penerapan komputer misalkan kemudian saya buat visible, maka antara yang internasional dengan yang reguler itu bisa saling melihat modulnya, kemudian bisa melihat aktivitasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah ke arah yang paling kanan yaitu spirit groups, itu Bapak dan Ibu hanya bekerja pada mahasiswa hanya bekerja pada grupnya masing-masing. Jadi tugasnya pun Bapak dan Ibu juga harus nge-create untuk grupnya masing-masing. Jadi misalkan kalau di saya pribadi di penerapan komputer karena ada grup reguler, ada grup internasional, maka saya buat untuk hal ini spirit group karena memang soalnya pun berbeda dalam tanda kutip bahasanya karena nggak bisa langsung translation. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini gambaran singkat aja. Nanti mungkin Bapak dan Ibu akan mendengar istilah ada grup dan ada grouping. Jadi mudahnya Bapak dan Ibu kalau grup itu berarti Bapak dan Ibu mengelompokkan dengan kelompok yang paling kecil, kelompok terkecilnya. Sementara grouping adalah kelompok dari grup.
gampangnya supaya saya bahasanya lebih mudah, saya membuat dua kelompok dari grup. Jadi Bapak dan Ibu melakukan grouping, sehingga grouping ini sebenarnya lebih bebas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu lebih bebas untuk melakukan grouping. Ini contohnya di sini. Misalkan saja Bapak dan Ibu mau melakukan grouping untuk discussion forum. Misalkan, itu bisa saja terdiri dari beberapa grup kecil atau menggunakan database grouping misalkan, atau misalkan wiki grouping itu cuma 3 orang. Nah, ini sebenarnya bebas saja Bapak dan Ibu, nanti tetap saja grupnya pun harus dibagi menjadi 3 orang per 3 orangan. Gimana caranya? Ada dua secara manual yang mungkin Bapak dan Ibu bisa tentukan sendiri, dan satu lagi nanti secara otomatis. Nah, dari section itu juga bisa Bapak dan Ibu, dari setiap section dalam New LMS itu atau dalam LMS IPB itu nanti bisa saja diperuntukkan untuk grouping tertentu. Jadi misalkan minggu ini misalkan topik ini itu hanya untuk grouping A, topik ini hanya untuk grouping B, itu bisa. Kemudian bisa juga Bapak dan Ibu membuat satu assignment misalkan hanya khusus untuk orang-orang tertentu, kemudian yang lainnya itu tidak boleh melihat. Jadi memang misalkan nilainya dari hasil UTS ternyata kemungkinan besar akan E nih mahasiswa, akan diberikan perlakuan khusus, maka kita bisa lakukan grouping ini, kemudian kita bisa lakukan pelatihan khusus gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini bisa saja. Baik, saya akan coba untuk masuk ke demo saja langsung Bapak dan Ibu supaya lebih mudah dan lebih sederhana. Nanti mohon maaf kalau misalkan agak cepat, mohon diperingatkan saja. Baik, baik. Ini site yang tadi saya katakan sudah saya coba buat, tapi ternyata belum selesai Bapak dan Ibu, baru satu. Nggak sempat, ternyata lama sekali membuat screenshot, kemudian satu-satu. Lebih baik ngerekam video ini saja, mungkin nanti dari video bisa diletakkan di New LMS seperti biasa Bapak dan Ibu. Kalau saya ada sempat mungkin nanti bisa saya lanjutkan. Baik Bapak dan Ibu, ini saya coba untuk perlihatkan bahwa saya masuk ke penerapan komputer, dan memang penerapan komputer ini saya agak beda dengan tahun sebelumnya yang memasukkan semua materi biasanya ada di LMS, New LMS, tapi untuk tahun ini saya pusatkan semua ke sites Google. Kenapa seperti itu? Karena memang mengolah di site itu kalau bagi saya pribadi agak lebih mudah, karena nanti kalau dipakai berulang-berulang di beberapa materi yang sama, beberapa materi yang umum, itu nanti kita tidak perlu lagi mengatur ulang gitu Bapak dan Ibu. Jadi saya gunakan untuk aktivitas saja di sini. Jadi nanti misalkan kuis, ujian itu menggunakan New LMS. Sementara kalau websitenya yang memuat konten, silabus dan kawan-kawan itu ada semua di ada semua di Google Site. Nah, Bapak dan Ibu, untuk melakukan grouping sebenarnya kita langsung saja menuju ke areal administration. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke panel block administration. Di sini ada user, ada menu user, dan Bapak dan Ibu bisa ngeklik di menu groups. Nah, ini contoh kasus saya sudah membuat grup, dan kebetulan untuk semester ini hanya ada 2 mayor yang mengambil penerapan komputer, yaitu mayor dari teknologi pangan dan dari biokimia. Nah, untuk membuat grup, Bapak dan Ibu bisa memilih 3 langkah ini. Pertama adalah create group, kemudian auto create groups, dan import groups. Faktor penamaan ini yang mungkin yang penting Bapak dan Ibu, supaya nanti Bapak dan Ibu juga terbiasa dengan mindset grupnya. Jadi kadang kalau misalkan dibuat ITP semacam misalkan ITP 1, ITP 2, ITP 3 misalkan, terus terang saya agak bingung sendiri kalau saya pribadi. Kalau saya lebih cenderung F2 K3, ini berarti untuk kelas F2 K3 ini kelasnya kelas K3 paralel 3 itu ada 65 orang, kemudian untuk K4 ini misalnya paralel 4 ada 61 orang, dan seterusnya. Dan untuk F2 K5 ini 8 karena internasional, ini juga satu grup yang berbeda. Nah,
Kalau Bapak dan Ibu ingin membuat create group itu dengan mudahnya Bapak dan Ibu tinggal create group saja dari sini. Nah, ini ada group name Bapak dan Ibu, ada group name. Silahkan dinamai. Untuk sementara, karena ini sementara, saya menggunakan tilde supaya mudah nanti hapusnya Bapak dan Ibu. Jadi misalkan saya buat F2 ITP 1 misalkan. Nah, untuk grup ID number ini sebenarnya bebas Bapak dan Ibu, karena ini yang tidak ada hubungannya dengan sistem secara langsung, tapi Bapak dan Ibu bisa membuat penamaan yang sesuai dengan istilah di luar lah kasarnya. Oh, kalau di kelas itu namanya apa sih? Oh, K1 paralel 1 misalkan. Paralel 1 misalkan. Nah, itu boleh saja, silahkan. Tidak ada masalah, tapi ini tidak ditampakkan, hanya ditampakkan pada overview nantinya. Nah, ini bisa diketik seperti biasa Bapak dan Ibu, misalkan kelompok atau paralel 1. Misalkan, nah kemudian ini mungkin yang penting Bapak dan Ibu, enrollment key. Apakah enrollment key ini akan kita pakai atau tidak? Kemarin mungkin di grup LMS sudah dibicarakan, enrollment key ini sebenarnya digunakan untuk kalau Bapak dan Ibu mau memasukkan mahasiswa sebelum mereka melakukan enroll atau sebelum, kalau sekarang kan kasusnya kalau di mata kuliah saya di Penkom ini mahasiswanya udah masuk semua gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan mahasiswanya ada yang belum masuk, jadi kita set up dari awal, maka kita set dulu enrollment key. Di sini enrollment key-nya itu apa? Untuk tiap kelompok diharapkan enrollment key-nya berbeda. Tapi kewajiban dari Bapak dan Ibu memasukkan enrollment key adalah melakukan setting enrollment key utama. Yaitu Bapak dan Ibu nanti bisa ke enrollment key utama. Mungkin kalau enrollment key utama sudah semua pada tahu Bapak dan Ibu ya. Jadi menggunakan self enrollment, kemudian nanti di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan khusus untuk grup ini. Nah, kalau khusus untuk grup ini enrollment key-nya, maka nanti yang dibagikan adalah enrollment key group, bukan enrollment key master. Tapi kenapa enrollment key master menjadi syarat? Itu memang bawaan dari modelnya Bapak dan Ibu. Jadi model mengharuskan enrollment key group itu tidak bisa jalan sebelum enrollment key master di set. Jadi Bapak dan Ibu silakan nanti enrollment key dari master tetap di set, kemudian baru enrollment key untuk grup silakan diatur, dan yang dibagikan ke mahasiswa adalah enrollment key grup sesuai dengan grupnya masing-masing. Nah, untuk yang bawahnya ini hide picture, ini hanya pemanis ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pemanis apakah ini no, jadi kalau Bapak dan Ibu pakai yes, nanti di bagian overview nanti akan saya tunjukkan ada gambar ikonnya atau tidak gitu saja Bapak dan Ibu. Nah, ini misalkan saya save changes. Nah, ini saya akan pindah ke tab overview. Jadi di atas ini Bapak dan Ibu ada 3 tab, ada groups, ada groupings, dan ada overview. Nah, ketika kita lihat di overview, ini Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu bisa filter grupnya, apakah by no grouping, kemudian ada yang ini tadi saya sudah buat, ini ada F2, F2 segala macam, atau by grupnya. Misalkan di sini tadi F2 ITP K3. Nah, ini belum ada usernya, karena kita memang belum memasukkan. Tapi kalau kita coba untuk yang sedikit saja anggotanya, F2K5 misalkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini pesertanya bisa kita lihat di sini, kemudian ini juga bisa link, jadi Bapak dan Ibu bisa klik untuk mengetahui siapakah pesertanya. Ini ada user count-nya, kita bisa tahu apakah benar, kita bisa sesuaikan dengan absensi yang kita miliki dari KRS, apakah memang grup ini, orang ini sudah benar masuk ke sana. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada tadi hide picture tadi Bapak dan Ibu. Ini picture ini hanya untuk gambar indah-indahan di sini saja untuk membedakan kalau Bapak dan Ibu punya grup yang banyak, itu kita bisa mengidentifikasi langsung dari gambarnya. Kalau memang secara visual itu lebih mudah. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini kita sudah membuat grup. Sekarang
Kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan self-enrollment tadi, self-enrollment key-nya, maka secara otomatis mahasiswa setiap kali masuk dan melakukan enroll dengan enrollment key group, itu langsung terkelompok di sini, Bapak dan Ibu. Langsung, jadi kita nggak perlu lagi mengelompokkan lagi, yang notabene ya mungkin kalau misalkan sekarang sudah terlanjur, ya agak capek juga ini untuk ngelompokinnya. Tapi Bapak dan Ibu nanti bisa saja melakukan semacam ini, oh saya mau mengelompokkan rekan-rekan yang ITP saja misalkan. Nah ini memang agak sulitnya adalah ketika kita melakukan add remove user, Bapak dan Ibu. Nah, ada pola yang harus kita telaah. Kira-kira apa ya yang bisa kita masukkan? Paling mudahnya kalau misalkan kita mau memasukkan kelas F2 ITP misalkan, maka paling mudah adalah NIM, Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau NIM-nya F2 saja, sayangnya memang masih terlalu banyak untuk ditampilkan kalau 100 lebih. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa mendefinisikan lagi 00 gitu. Nah, kalau sudah di sini bisa. Nanti kalau yang satu, nah, kita bisa bisa apa ya? Satu bagian terpaksa Bapak dan Ibu. Nah, untuk memasukkan itu kita tinggal pilih, klik, kemudian kita shift semua di sini, kemudian kita add. Nah, Bapak dan Ibu bisa nyari lagi untuk yang nomor satunya, kalau silahkan ditambahkan. Bagaimana pola yang paling tepat itu saja yang mungkin bisa harus kita telusuri, Bapak dan Ibu. Karena memang nanti F24 ini juga saya lihat sebenarnya ada juga yang 18 itu, yang tahunnya bukan 19 tapi F24 18. Nah, itu juga Bapak dan Ibu harus aware juga. Ini repotnya kalau kita melakukan manual enrollment. Artinya kita memasukkan manual grouping, mohon maaf, manual grouping. Baik, kemudian setelah itu kita ini opsi dari search-nya Bapak dan Ibu, keep selected user segala macam itu silahkan dicoba-coba, tapi biasanya dari sini saja polanya sudah cukup. Atau saya biasanya menggunakan yang match the search text anywhere in the displayed fields. Baik, sudah Bapak dan Ibu. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa sekarang tilde F2 ITPK1 ini sudah berisi dari ada 8 orang. Nah, ada 8 orang di sini. Mohon maaf, 9 orang. 9 orang. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa ngecek kalau mau nge-remove, tinggal Bapak dan Ibu add and remove user lagi. Kemudian di sini, oh ini enggak, ini bukan anggotanya, ini kita buang, remove. Selesai, kita back to group. Nah, itu sejauh itu adalah untuk menambah dan mengurangi user dari grup. Setelah itu sebenarnya selesai sih Bapak dan Ibu. Untuk kasus create group secara manual dan kemudian Bapak dan Ibu melakukan manual grouping juga. Tapi kalau Bapak dan Ibu tadi melakukan self-enrollment, maka sewaktu pertama kali melakukan kuliah ini sebelum disebarkan ke mahasiswa, Bapak dan Ibu harus sudah melakukan grouping lebih dahulu, membuat grup lebih dahulu, Baik, kemudian saya lanjut ke opsi kedua, auto create groups. Auto create groups ini Bapak dan Ibu sebenarnya salah satu yang dibuat oleh Moodle untuk memudahkan Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu ingin memecah misalkan kelas praktikum menjadi beberapa kelompok misalkan. Mahasiswa ini nanti di kelas praktikum atau di kelas kuliah pun nggak ada masalah. Ada beberapa kelompok tugas nanti. Nah, mahasiswanya itu kita bisa saja secara kita buat auto create groups. Nah, kemudian misalkan di sini ini Bapak dan Ibu polanya, ini ada naming scheme-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau buat misalkan ini K28 tilde K1 ITP misalkan. Nah, ini mohon maaf kalau tidak standar nama-namanya silahkan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan akeong bahasa atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan sharp atau crash. Bedanya adalah kalau
ini nanti grupnya, setiap grupnya akan diberi nama dengan huruf alfabet. Jadi nanti hasilnya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu pakai Crash, ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan setiap kelompok itu bernama K1 ITP 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini preferensi dari Bapak dan Ibu pribadi, mana yang ingin dipilih. Tapi kalau acak kata-kata nggak bisa Bapak dan Ibu, bisanya standar di sini saja, kemudian ininya mau A atau mau alfabet ataukah numerik. Nah, kemudian auto create-nya itu berbasis apa? Apakah number of group ataukah members per group? Kalau dia misalkan Bapak dan Ibu ingin membagi kelompok tersebut jadi misalkan saya ingin pokoknya satu kelas ini ada 20 ya, misalkan 10 kelompok saja misalkan. Maka Bapak dan Ibu tinggal milih number of groups, kemudian di sini diisikan 10. Kemudian, tapi kalau Bapak dan Ibu ingin member per group, artinya kalau misalkan ada anggotanya itu, saya pingin ada 7 per kelompok, 7 atau 5 atau mungkin lebih sedikit lagi, misalkan 3 per kelompok, itu otomatis nanti akan diaturkan oleh siapa namanya, Moodle atau New LMS. Nah, terserah Bapak dan Ibu memilih yang mana. Misalkan saya memilih number of groups. Atau kalau ini lebih jelas sih Bapak dan Ibu, number of group. Jadi nanti anggotanya adalah berdasarkan jumlah kelas dibagi 10. Dan itu dicari yang nilai yang paling optimal, yang merata. Nah, kalau misalkan member per groups, ini berarti misalkan saya buat ini satu kelompoknya 7 misalkan. Yang agak-agak ganjil supaya nanti kelihatan fungsinya. Nah, Bapak dan Ibu harus memilih member ini nanti role-nya jadi apa, tetap. Jadi Bapak dan Ibu harus memilih ada mahasiswa, misalkan, kemudian select members from grouping. Nah, Bapak dan Ibu memilih dari grup mana, misalkan, nah, mohon maaf, karena milihnya dari grouping ya Bapak dan Ibu ya, milihnya dari grouping. Saya belum mengajarkan grouping. Nanti akan kita buat. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya buat ada namanya grouping, yaitu kelompok dari kelompok, karena di kelas FATETA, ITP, mohon maaf, di kelas ITP itu ada 2 kelas yang reguler, maka saya buat satu grouping, yaitu kelas teknologi pangan, yang nanti isinya adalah grup dari 2 kelas tersebut. Nah, misalkan kalau saya buat di sini, select member group, nah, kalau Bapak dan Ibu milih ini, berarti seluruh kelas dibagi, Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau dalam kasus tadi, karena satu kelas itu dibagi dalam beberapa kelompok, Bapak dan Ibu lebih baik memilih yang bawah, select members from group. Nah, ini kita pilih misalkan dari ITP, yang F2K3 misalkan. Nah, yang atas mohon dikosongkan saja, nggak ada masalah. Kalau kita hanya membagi dalam satu kelompok, karena kalau baginya antar kelompok berarti dia bisa saling antar kelas bisa saling berkomunikasi nantinya. Nah, kemudian allocate members ini Bapak dan Ibu bisa no allocation, artinya nanti kalau no allocation Bapak dan Ibu yang harus melakukan secara manual, satu persatu. Atau randomly, atau first name, last name, alphabetically, kemudian alphabetically by last name atau first name, atau pakai ID number. Nah, yang ID number ini memang agak sulit karena di kita tidak spesifik bahwa name itu jadi ID number. Nah, kalau saya lebih milih randomly saja. Nah, kemudian ini adalah prevent last small group. Artinya Bapak dan Ibu, ketika kita centang ini, kalau kita bagi misalkan tadi dengan 7, dan ternyata ada satu mahasiswa yang tersisa, maka dia tidak boleh menjadi satu kelompok sendiri, kasarnya. Nah, ini sebenarnya kita bisa preview ini Bapak dan Ibu. Ini bisa kita preview. Oke, mohon maaf, ininya belum saya lengkapi. Baik, grouping yang di sini adalah Bapak dan Ibu dari kelompok ini tadi yang sudah Bapak dan Ibu buat, itu Bapak dan Ibu akan memasukkannya ke grouping yang sudah ada, ataukah kita buat new grouping, ataukah nggak ada grupnya, groupingnya. Kalau saya misalkan saya buat ini untuk praktikum misalnya, bukan praktikum, mungkin kalau kelas praktikum studi kasus misalkan. Nah,
Misalkan kemudian saya buat groupingnya semacam ini, nanti kelompok yang terbuat akan langsung secara otomatis masuk ke dalam grouping. Nah, ini ketika kita preview, dan Ibu, ini langsung terlihat bahwa sudah dibuat Bapak dan Ibu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Di sini ada kelompoknya ada 7777, tapi juga ada yang dua. Oh, ini. Ada yang dua, ini apakah fair enough ataukah tidak? Ini nanti kita coba bahwa ini belum jadi Bapak dan Ibu ya, jadi hanya baru preview saja. Itu kita coba, kita prevent last small group. Kemudian kita preview lagi. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa kelompoknya tidak ada lagi yang dua sudah tidak ada lagi, tapi digabungkan dengan dua kelompok lain. Jadi ada dua kelompok yang memiliki anggota 8. 8, sehingga di sini akan lebih memudahkan bagi mereka juga untuk bekerja tidak hanya berdua saja. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah mantap dengan kelompoknya semacam ini, dan kita lihat anggota-anggotanya juga, maka kita lakukan submit. Nah, ketika disubmit, maka kelompok itu akan terbentuk. Nah, ini Bapak dan Ibu. Langsung kebentuk di sini, anggotanya sudah ada masing-masing, selesai. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat, kenapa saya tildekan supaya nanti saya ngehapusnya mudah Bapak dan Ibu. Baik. Sampai di sini selesai Bapak dan Ibu untuk kasus auto create groups. Nah, memang sebenarnya tadi harusnya dari grup ke grouping dulu. Saya ke grouping dahulu karena sebenarnya kalau untuk import groups ini Bapak dan Ibu, kalau untuk import groups ini hanya memasukkan CSV, file yang Bapak dan Ibu buat dari apa namanya? Dari Excel misalkan kemudian di save as, atau kalau pakai text edit itu bisa juga. Nah, ini hanya nama-nama grup, mohon maaf. Nama-nama grup saja, semacam tadi enrollment key, jadi Bapak dan Ibu tidak ngisi satu-satu kalau Bapak dan Ibu memang mau membuat grup yang besar. Yang nanti secara manual akan dimasukkan satu demi satu gitu, misalkan. Nah, itu Bapak dan Ibu kalau daripada sulit, itu bisa saja menggunakan apa namanya, contoh impor semacam ini ya Pak Biu ya. Mohon maaf tadi saya siapkan sedikit contoh, tapi bentar, ketutup. Nah, ini mungkin nggak terlihat ya Pak ya. Zoom out, zoom in, mana? Nah, ini contoh kalau Bapak dan Ibu model file name-nya. Jadi namanya nanti harus disimpan sebagai CSV, separated value. Bapak dan Ibu harus membuat satu lajur di atas, satu record di paling atas itu adalah record header-nya, yaitu ada group name, kemudian description, ini boleh ada, boleh tidak, grouping name. Jadi kalau mau Bapak dan Ibu mau masukkan sekalian tadi grouping name-nya, itu bisa di sini. Kemudian enrollment key-nya apa? Nah, kalau enrollment key-nya apa, perlu enrollment key, maka nanti secara otomatis ada di sini. Nah, ini contoh apel, nanas, jambu, kemudian dipisahkan dengan koma, grup sementara, koma lagi. Jadi kalau Bapak dan Ibu memberikan deskripsi, silahkan, tapi jangan pernah ada koma, Bapak dan Ibu. Ini boleh panjang, tapi jangan pernah ada koma, karena ketika ada koma, dia dianggap sebagai field selanjutnya. Nah, di sini ada buah, misalkan untuk grouping name-nya, kemudian ada apel. Nah, ini silahkan tinggal Bapak dan Ibu drag and drop saja. Misalkan saya drag and drop di sini. Ini sudah, kemudian kita import group. Nah, ini sudah langsung kebentuk Bapak dan Ibu grupnya. Saya continue. Nah, di sini sudah ada grup apel, ada grup nanas, ada grup lain. Sayangnya, cara ini tidak bisa apa namanya, otomatis tadi ya, unduh apa namanya, daftar mahasiswa, kemudian kita masukkan langsung ke sana, tidak bisa. Sebenarnya Moodle ada beberapa yang bisa, tapi karena kita user itu berasal dari LDAP dan terhubung ke LDAP, maka agak sulit juga untuk melakukan hal ini gitu. Kalau untuk upload, jadi lebih baik memang kita gunakan self enrollment, itu yang paling paling nyaman sebenarnya Bapak dan Ibu. Dan pekerjaannya pun berpindah ke mahasiswa repotnya.
Baik, saya lanjut Bapak dan Ibu. Boleh tahu Pak Julio, waktu saya sampai jam berapa Pak Julio? Bebas, Pak. Bebas. Bebas. Takutnya bablas Pak. Enggak apa-apa, kalau bablas materi berikutnya dipindah ke yang lain. Oke, baik, baik Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya lanjutkan dengan grouping Bapak dan Ibu. Jadi grouping adalah menggrupkan grup atau mengelompokkan grup. Nah, tadi kita lihat bahwa ada yang sudah otomatis create Bapak dan Ibu. Semoga ini tidak terlalu kecil ya. Saya tadi baru sadar kalau terlihat Pak. Oh, terlihat. Baik. Jadi, Bapak dan Ibu, bisa kita lihat bersama, ini adalah yang otomatis tadi dibuat menggunakan import files. Jadi ada buah, kelompok grupnya adalah apel, jambu, nanas. Kemudian grup yang saya buat untuk secara otomatis tadi, secara random, dibuat oleh Moodle-nya. Di sini ada studi kasus, kemudian di sini ada kelompok yang ada grupnya. Jadi kelompok yang ada grupnya, gimana ngomongnya ya. Jadi anggota grupnya itu terlihat di sini. Nah, ini adalah kelompok yang saya buat. Contoh yang tadi saya nyatakan bahwa saya membuat grouping lagi untuk kelas ITP itu saya buat terdiri dari F2 paralel 3 dan F2 paralel 4. Kemudian untuk kelas G8 ada G8 paralel 1 dan paralel 2. Kemudian saya kelompokkan lagi yang untuk Indonesia atau yang reguler itu F2K3, F2K4, G8K1 dan G8K2. Sementara untuk yang internasional saya buat cuma satu karena anggotanya F2K5. Kenapa saya buat grouping sendiri? Padahal sebenarnya bisa saja ini adalah grup saja karena ada beberapa aktivitas yang terkadang tidak menampilkan pilihan grup, tapi hanya menampilkan pilihan grouping, Bapak dan Ibu. Jadi meskipun satu, itu kadang saya tetap membuat grouping karena ada beberapa yang hilang setting grupnya. Jadi lebih banyak ke setting groupingnya. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu, cara membuat grouping adalah sederhana saja. Kita create grouping semacam ini. Kemudian kita namai groupingnya. Misalkan tadi groupingnya adalah saya buat lagi bahasa Indonesia gitu Pak. F2 bentar, kenapa keyboard saya F2 Indonesia misal atau F2 reguler. Grouping ID number sekali lagi ini bebas Bapak dan Ibu silahkan. Kemudian di sini description-nya adalah seluruh kelas ITP reguler misalkan. Kemudian kita save changes. Selesai, kita buat tadi ada F2 reguler di sini Bapak dan Ibu. Nah, sekarang tugas kita, pekerjaan kita adalah melakukan setting siapa saja yang masuk dalam grouping ini atau kelompok mana saja atau grup mana saja yang masuk dalam grouping ini. Nah, di sini ada edit tadi ya Pak, Bapak dan Ibu, kemudian ada hapus untuk menghapus grup tersebut dan ada member. Nah, ketika ada member yang ditampilkan adalah grup Bapak dan Ibu ya. Di sini ada potensial membernya, adalah grupnya, maka kita bisa masukkan misalkan di sini mudahnya dari yang sini saja Bapak dan Ibu ya. ABC sampai sekian, pakai shift dipilih kemudian add. Bentar Bapak dan Ibu, kenapa nggak jalan? Add. Oke, baik. Kemudian kita back ke groupings Bapak dan Ibu. Dan sekarang Nah, Pak Firmannya hilang koneksinya. Oke, Mas Dean, di handle, tolong. Baik, sambil menunggu Pak Firman, Bapak dan Ibu, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada di di chat. Ingin bertanya dari Bu Lailan Sofina, Bu Pautan Damang, Bu. Ingin bertanya untuk apakah daftar mahasiswa ini sudah ada di LMS? Kita tidak memasukkan satu-satu. Ya, mahasiswa kita itu sudah ada di LMS semua, Bu. Jadi karena mereka sudah terkoneksi dengan single akunnya ITB, jadi semuanya sudah ada.
Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu dicari dimasukin satu-satu gitu ya, karena daftar mahasiswanya sudah ada, jadi nggak akan sulit untuk mencarinya. Cuma memang ada beberapa, ini kami membuat pengakuan aja ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada beberapa nama tuh yang kadang-kadang agak susah dicari, misalnya namanya Anissa. Nah, itu yang namanya Anissa banyak banget ya Pak Julio ya, jadi mesti spesifik gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa masukin NIM-nya. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat daftar mahasiswanya sebenarnya di operator SIMAK itu melalui daftar absensi bisa. Dan sebenarnya kita lagi mengembangkan biar nanti mahasiswa yang sudah ngambil KRS itu nanti langsung auto enroll ke LMS-nya masing-masing sesuai dengan grupnya masing-masing. Kita sudah ready, makanya nanti setelah ini ada forum manager LMS yang nanti akan membersihkan semua LMS dan course-course yang penamaan short course-nya itu tidak pas. Contoh, ada mata kuliah Kom 102 gitu ya. Kemudian ternyata ditulisnya bukan Kom 102, tapi adalah mata kuliah Kom 102A. Nah, itu nanti nggak bisa kebaca Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyain nggak tentang grouping? Grouping ini adalah salah satu fitur yang di Moodle yang kita bisa banget untuk memecah artinya ya namanya juga grup, jadi nge-grouping. Itu untuk kelas-kelas besar, apabila Bapak dan Ibu hanya mau membuat kuis untuk grup tertentu, apakah Bapak dan Ibu, oh yang ini bahannya hanya boleh di-download sama yang sebelah sini. Nah, itu kegunaan utamanya. Dan grouping ini secara secara teknis enaknya itu dilakukan pada saat awal-awal sebelum perkuliahan dimulai. Jadi enrollment key-nya, kalau tadi Pak Firman bikin grup dan grouping, bisa juga dengan cara yang lain. Tapi pembagian grup ini, kalau misalnya best practice-nya itu adalah kelas kuliah. Kalau di PPKU berarti dia kelasnya apa, karena kan banyak tuh yang di PPKU. Tapi mata kuliahnya satu. Nah, contoh yang paling mantap itu sebenarnya statistik. Nah, apakah ada Bapak dan Ibu dosen statistik di sini? Itu metode statistika itu diambil sama banyak orang ya, sama banyak mahasiswa. Apakah course-nya satu ataukah di dalam course-nya itu ada grup? Nah, ini kita ada dua mazhab terpecah. Jadi ada yang course-nya itu sesuai grup, ada juga jadi course-nya itu sesuai dengan majornya jadi statistika yang ini, tapi kami sendiri sebenarnya merekomendasikan, dan itu juga dilakukan di mata kuliah yang barusan saya ngajar, berpikir komputasional, itu ada 2.100 mahasiswa PPKU, akhirnya kita tetap menggunakan course-nya satu, tapi grupnya yang banyak. Nah, gimana cara ngeset grupnya? Nah, itu tadi yang dijelaskan sama Pak Firman. Emang cukup berdarah-darah untuk ngesetnya, tapi setelah itu terset, Bapak dan Ibu bisa mengambil nilai untuk kuis itu udah di grouping. Jadi reportnya itu udah sesuai dengan grupnya masing-masing. Mungkin itu dulu sebagai bempernya Pak Firman nih, sambil menunggu Pak Firman masuk. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Baik, Mas Dean, ini ada info koneksi di rumahnya Pak Firmannya putus. Jadi sedang dicari cara bagaimana untuk menyambung kembali. Di Q&A ada banyak pertanyaan, Mas Dean. Yap. Jadi yang pertama ini dari Bu Nurul Hidayati. Apabila di awal perkuliahan belum dilakukan grouping, kemudian setelah beberapa pertemuan ingin dipisahkan berdasarkan kelas paralelnya. Nah, apakah cara groupingnya menggunakan manual enrollment tadi? Nah, ini kalau kami di mata kuliah berpikir komputasional itu melakukan groupingnya adalah sebelum mereka masuk. Jadi kita bikinin enrollment itu sesuai dengan grupnya masing-masing. Jadi ketika mereka enroll itu langsung masuk ke grupnya masing-masing. Nah, kalau Bapak dan Ibu mereka sudah ada di LMS, maka ini memang agak kerja rodi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi emang saran saya Bu, Bapak dan Ibu, saran saya nih, hire asisten Bu. Nah, nanti asistennya itu yang akan mengadmitkan satu-satu untuk dibagi ke grup-grup itu. Karena kalau misalnya pakai automatic group, Bapak dan Ibu, kan nggak ada info bahwa si mahasiswa ini adalah kelompok ini, si mahasiswa ini adalah kelompok ini. Nah, itu yang mau nggak mau harus satu persatu. Mungkin bootcampnya telat kali ya Pak, kita Pak ya. Jadi dilaksanakan di sini.
Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Mas Dian, kalau sudah beberapa assignment sudah dilakukan, kemudian kita lakukan grouping belakangan, apakah record assignment maupun nilai mahasiswa otomatis tergrup? Otomatis tergrup sih Pak. Yang penting jangan di unenroll. Ini bahayanya adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan unenroll terhadap satu mahasiswa, maka itu totally semua track record dia di course itu akan hilang. Jadi karena kalau membagi grup itu sebenarnya orangnya tetap sama, tapi dia belongs to grup apa. Tapi pekerjaan, assignment dan lain sebagainya itu tetap ada Bu. Nah, jadi yang penting jangan di unenroll. Di grup atau di ungroup itu nggak jadi masalah. Aman. Oke. Berikutnya dari Pak Tatang Triana dan juga sekaligus dari Bu Majariana Krisanti. Ini yang pertama, apakah mungkin membuat grup dengan memperhatikan keseimbangan gender? Dan juga apakah mungkin pembuatan grup itu berdasarkan pembagian pembimbing akademik angkatan tertentu? Oh, ini berat juga ya, keseimbangan gender. Karena emang gendernya udah nggak seimbang sih Pak. Mahasiswa baru kita itu lebih banyak ininya ya Pak ya, yang wanitanya itu lebih banyak. Nah, sebenarnya grup itu Bapak dan Ibu, itu kriteria grupnya mau seperti apa itu diserahkan kepada dosennya. Terserah Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Pak Tatang Tiriana mau membuat grup agar ada keseimbangan gender, kalau pakai random ya pasti kan tidak ada field jenis kelamin yang kita tembak sebenarnya ke Moodle Pak. Walaupun itu fieldnya bisa kita buat. Nah, tapi kalau pakai random ini ya namanya juga random Pak. Jadi keseimbangannya itu mungkin ya nggak bisa tercapai gitu Pak. Jadi kalau emang mau keseimbangan gender, mau nggak mau memang dosennya harus admitin dulu satu-satu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pembagian pembimbing akademik angkatan tertentu ingin membagi setiap dosen mendapat PA yang terdiri mahasiswa dengan nilai yang sesuai IPK rendah dan IPK tinggi. Oh, jadi ini yang pintar-pintar jangan di satu dosen tertentu, gitu ya Bu ya? Nah, ya. Nah, kalau begini Bu, ini mau nggak mau memang berdasarkan pengalaman itu pembagiannya bisa sih dioptimasi pakai program ya Pak, kita bikin program sederhana. Tapi kalau di LMS ini emang satu-satu Bu. Tapi kita bisa bilang bahwa bisakah pembagian pembimbing akademik tertentu? Bisa. Jadi sesuai kriterianya. Jadi nanti lihat, disimak, itu siapa yang IPK-nya tinggi, kemudian disebar ke semuanya. Memang kadang-kadang ada kecemburuan ya. Oh kok anak bimbing akademik saya ini yang susah-susah gitu ya. Jadi yang IPK-nya kecil, nah, sebenarnya yang lain dapat pinter-pinter gitu Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu memperlihatkan IPK, mungkin nanti jadi masukan juga nih buat tim saya di DSITD untuk memberikan rekomendasi kali ya. Oh, pembagian PA ini harusnya begini. Nanti kita ini deh buat main-main. Oke, berikutnya Mas Dian, ini dari Pak Stianto Triwahyudi ya. Jadi kalau sudah membuat grouping, kemudian kita buat kuis, dan kuis ini dikerjakan oleh grup 1, 2, 3, dan seterusnya dalam waktu yang berbeda. Nah, kemudian apa restriksinya bisa kita buat, dan masing-masing mengerjakan berdasarkan berdasarkan waktunya. Mungkinkah itu? Bisa Pak. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan, tapi memang timing kuisnya ini kalau sudah restriction itu bisa pakai N sama OR. Jadi kalau misalnya, tapi memang kalau di satu grup ini kuis ini dikerjakan oleh grup 1, 2, dan 3, berarti Bapak harus standby juga sih untuk set restriction-nya. Jadi kalau misalnya yang pertama, itu nggak bisa di-set kecuali belongs to grup ini dan dilakukan di jam segini. Karena ini ada dua Pak pengaturannya, yaitu kita bisa pakai pengaturan kuis, bisa pakai pengaturan restriction. Tapi Bapak dan Ibu, seotomatisnya Moodle, memang tetap diperlukan seorang operator dan itu dosennya yang memang juga mengoperasikan kuisnya. Jadi bisa kan kalau di Moodle itu bisa bongkar pasang restriction. Dan restrictionnya itu bisa pakai OR. Jadi kalau misalnya Bapak pakai OR, jadi kalau misalnya grup ini OR ini, kemudian OR ini itu bisa. Nah, tapi untuk timing nanti coba kita cek dulu ya Pak. Jadi memang quiz timing ini perlu juga dijagain. Ini kayaknya gini ya, permasalahannya adalah ada quiz di satu hari, kemudian jamnya beda-beda gitu ya Pak ya. Nah ini
bentuknya seperti itu. Nah, tapi memang tetap kita bisa pakai beberapa cara sih Bapak dan Ibu. Kalau misalnya nggak pakai completion, activity completion, kuisnya diduplicate jadi banyak terus di set, itu bisa. Tapi itu kan nanti nggak completionnya jadi nggak bagus ya. Nah, itu kita bisa pakai tetap aja pasang restriksinya itu ganti-gantian. Ini sampai jam berapa, ini sampai jam berapa. Mungkin itu. Kemudian, nah ini Firman. Pak Firman. Pakai My Republic ya Pak Firman ya? Iya, Pak. Mati sesaat, tapi cukup membuat panik. Pak Firman, Jangan, dikembalikan Pak lagi ya. Kita Sampai punya waktu sampai 9:30 ya. Oh gitu, Pak. 5 menit lagi, monggo. Untuk seluruhnya, termasuk Monggo, atau ya 10 menit lagi lah, 10 menit. baik Pak. Untuk saya oke. 5 menit lagi cukup sebenarnya. Ya, monggo. Baik, saya izin share lagi. Mam. Bentar, Pak. Ya kagok lagi jadinya. Share screen 1. Oke. Baik. Baik. Tadi sampai mana ya? Saya juga lupa, Pak. Cukup panik. Nah, sampai sini, Pak. Baik, sampai grouping ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sampai grouping sudah Bapak dan Ibu, kemudian kita sudah overview semua selesai sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu sudah melakukan overview. Sekarang kita tinggal pindah ke activity Bapak dan Ibu. Jadi ada dua. Pertama, apakah Bapak dan Ibu akan set ini sebagai kelas gitu, groupingnya di kelas, ataukah grouping di aktivitas. Jadi ini saya contohkan, misalkan ini edit setting untuk mata kuliah ini, penerapan komputer, bla 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 bla. Nah, ini sebenarnya ada grup Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa memilih apakah nanti defaultnya itu spirit groups, ataukah visible groups, ataukah no groups. Nah, kalau saya memilihnya ke spirit groups, jadi secara default nanti setiap aktivitas yang kita lakukan, itu nanti memang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, tapi yang saya sarankan adalah Bapak dan Ibu tidak memilih ini sebagai yes. Jadi biarkan saja no, karena kalau Bapak dan Ibu jadikan ini yes, maka nanti setiap aktivitas itu akan mengikuti rule group mode yang ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu yang aktivitas-aktivitas kecil yang ada di bawah itu tidak bisa di custom. Nah, kalau saya ini hanya untuk defaultnya saja, tapi force groupnya tidak perlu di setting. Kemudian default groupingnya juga saya tidak, jadi bisa saja Bapak dan Ibu membuat default groupingnya ke kelompok tertentu atau grouping tertentu, tapi bagi saya pribadi agak sulit kalau untuk membuat ini satu kelas ini, kecuali misalkan reguler saja gitu ya, itu yang lebih utama dibandingin yang kelas satunya. Jadi saya tetap memilih ini none. Baik, kemudian kita akan contohkan Bapak dan Ibu untuk membuat grouping satu, mohon maaf, bukan grouping, membuat satu aktivitas tambahan. Ini saya tunjukkan, ini aktivitas untuk kuis, misalkan, ini salah, kuis topik 2, internet dan jaringan komputer, misalkan Bapak dan Ibu. Kemudian kalau saya lakukan edit, saya turn editing on dulu. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya langsung perlihatkan saja supaya lebih cepat daripada ngetik satu-satu. Nah, ini saya perlihatkan edit setting. Seperti biasa, Bapak dan Ibu membuat kuis, topik 1 segala macam, kemudian ini aturan-aturannya saya buatkan terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan kawan-kawan, 45 menit, random, dan kawan-kawan. Timingnya Bapak dan Ibu sudah bisa buat juga di sini, seperti biasa. Nah, untuk kasus grouping, ada di bagian common module setting, Bapak dan Ibu. Common module setting, Bapak dan Ibu bisa menambahkan dari sini. Jadi di sini show and course page, kemudian ini grupnya adalah spirit group, kemudian saya masukkan grouping yang tadi, yaitu yang kelas reguler saja. Jadi yang kelas internasional itu nanti karena bahasa Inggris, jadi ini tidak akan pernah terlihat oleh member dari kelompok yang internasional. Jadi hanya untuk yang kelompok yang reguler saja. Nah, ini saya lakukan groupingnya Indonesia. Nah, kalau sudah sampai sini Bapak dan Ibu bisa sudah cukup sebenarnya, sudah cukup untuk membuat ini. Kecuali Bapak dan Ibu membuat restrict access, misalkan hanya diakses oleh
mohon maaf, pada tanggal berapa segala macam itu bisa di restrict access. Atau kalau Bapak dan Ibu membuat ini none, tidak ada groupingnya, tapi membuat di sini at restriction juga bisa. Jadi misalkan ini at restriction, access restriction-nya itu melalui grouping, misalkan kita pilih, kemudian student must match the following, groupingnya harus COM 201 IND. Nah, kemudian sudah selesai, kita save and return to course. Selesai Bapak dan Ibu. Dan seperti itu saja sebenarnya, hanya saja mungkin yang mungkin jadi pertanyaan, misalkan kalau saya membuat satu tugas ini, tapi sementara kelas paralel itu ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maka seharusnya pengumpulan tugasnya beda dong. Yang Senin ya deadline-nya di Senin, yang itu harusnya deadline-nya di Selasa, dan segala macam. Kalau saya lihat beberapa dari rekan-rekan itu masih membuat per per topik ini, Bapak dan Ibu, per aktivitas itu satu kegiatan, kemudian satu kelompok, satu kegiatan, satu kelompok. Nanti membuat setnya berbeda. Padahal dalam kasus ketika kita sudah melakukan grouping ini, kita bisa membuat edit setting seperti biasa, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti di bagian paling bawah, Bapak dan Ibu, ada group overrides. Nah, ini yang kita pilih. Ini ada group override, ada user overrides. Kenapa ada user overrides? Ini saya contohkan kalau Bapak dan Ibu punya mahasiswa yang tiba-tiba dapat SK dari Pak, bukan SK, surat dari Pak Derajat bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan kemahasiswaan tanggal sekian sampai sekian. Contoh kasus yang baru saya terima, maka saya akan mengeksklud mahasiswa tersebut, khusus mahasiswa tersebut. Misalkan ini Muhammad Haikal, ini izin sampai tanggal 10, sehingga ketika penugasan yang juga saya undur. Jadi di sini nanti kita tambahkan add user override, namanya Muhammad Haikal dan kawan-kawan. Nanti jadi Bapak dan Ibu bisa saya klik di sini add user override. Kemudian di sini ada user, nanti kita cari dari NIM-nya F2. Nah, semacam ini. Misalkan, kemudian required password, terserah Bapak dan Ibu apakah nanti akan mahasiswanya boleh ngerjain, tapi setelah dia memasukkan password, kemudian tanggal close the quiz-nya ini yang kita ubah, kita perpanjang sesuai dengan tanggal-tanggal yang bersangkutan, misalkan. Nah, ini misalkan untuk satu orang, Bapak dan Ibu. Tapi kita juga membuat yang tadi, yang kita buat itu adalah di dalam kasus group override. Ketika kita sudah melakukan kelompok, maka semacam ini, Bapak dan Ibu. Jadi, satu topik kuis ini bisa dipecah-pecah menjadi ini, misalkan untuk F2 G8K1 paralel 1, ini deadline-nya 14 September jam 12 siang. Kemudian yang ini di K2 ini jam 4 sore. Kemudian yang di sini ini nanti 15 September jam sekian, dan ini jam 3 sore misalkan. Maka kita bisa menambahkan group override. Nah, ini Bapak dan Ibu, override group bisa, silakan dipilih grupnya yang mana. Misalkan Bapak dan Ibu yang akan dipilih, misalkan tadi saya buat grupnya adalah ini saja misalkan, kemudian tanpa password, kemudian close the quiz-nya saya perpanjang di sini sampai tanggal 16. Kemudian di sini jamnya adalah jam 23:34. Time limitnya tetap, kecuali Bapak dan Ibu ingin ubah, kemudian attempts order-nya oke, kemudian kita save misalkan. Nah, maka akan ada ini, dan satu buah kuis tadi itu berarti sudah bervariasi untuk grupnya, waktu pengumpulannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke grading, dan grading saya rasa nanti bisa pertemuan selanjutnya karena panjang sekali ya, dan nggak punya contohnya saat ini karena baru mulai. Begitu. Saya rasa itu saja Pak Julio, semoga saya tidak lupa apa-apa tadi yang poin-poin yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Julio, Pak, mungkin. Sekarang Mas Dean itunya, kendalinya. Kendalinya. Baik, silakan Mas Dean. Baik, terima kasih Pak Firman, Pak Julio. Materi yang cukup menarik. Jadi kunci dari pengelolaan LMS kalau sudah skala besar ya Pak Firman ya, itu wajib di grouping di awal, sehingga nanti kalau kita mau override, nah nanti ada khusus deh, apa sih maksudnya tentang override ini nanti di bootcamp yang selanjutnya. Jadi kita cukup bikin konten satu, tapi schedulingnya itu bisa multi, jadi bisa menyesuaikan dengan kelas paralel masing-masing, dan ini hanya bisa dicapai dengan kalau kita berdarah-darah di awal bikin grupnya.
Nah, kalau tidak, berarti nanti Bapak dan Ibu akan kuis untuk kelompok 1, kuis untuk kelompok 2, kuis untuk kelompok 3, seperti itu. Memang susah Bapak dan Ibu untuk melakukannya, tapi kalau misalnya tidak ada yang sulit, andai dikerjakan oleh orang lain. Jadi hire asisten. Baik, Bapak dan Ibu, untuk kuis supaya tidak bisa di-copy oleh mahasiswa, soalnya bagaimana ya? Nah, Pak Firman, silakan dijawab Pak Firman. Enggak ada Bu, selama itu terbuka di browser dan menggunakan HTML, maka dia pasti akan bisa disalin. Baik, secara ini begini Bapak dan Ibu. Apabila ada sebuah kuis, kemudian dia sudah dipakai, maka tolong diikhlaskan. Karena itu bisa difoto, bisa di screenshot, ataupun misalnya layarnya difotokopi, bisa aja sih. Jadi salah satu tantangan di dalam pengelolaan LMS dan kuis adalah penyediaan question bank. Nah, buat Bapak dan Ibu yang soalnya cerita kemudian ada hitungan, itu sebenarnya bisa pakai SCORM package, ntar nanti ada lagi di bootcamp-nya. Tapi Bapak dan Ibu, bagi soal yang sudah dipakai dan itu sudah dikeluarkan, jadi mohon diikhlaskan. Karena nanti ya bisa difoto dan lain sebagainya. Jadi memang kuis itu di-copy secara Ctrl C, Ctrl V itu bisa aja kalau dia lagi ngerjain kuisnya, atau layarnya di screenshot seperti itu. Oke, mungkin itu dari Bu Mega. Apakah ada lagi yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Kalau tidak, kita lanjut ke materi berikutnya Pak Julio, atau mau di pending atau mau bagaimana? Saya kira kalau memang sudah dari grup, saya kira memang masih banyak persoalan ya, dan banyak pertanyaan yang mungkin perlu penjelasan lebih detail. Jadi kita tunggu aja keikhlasan Pak Firman untuk membuat manual secara detail di websitenya. Tadi sudah ditawarkan. Jadi mudah-mudahan nama ajarannya diterima oleh Allah SWT. GoFood Pak, kami bantu dengan GoFood. Karena ya itulah, kita saling berbagi saja semuanya, dan terbuka bagi Bapak sekalian yang punya tips atau trik, mohon di-share saja ke kita semua. Nah, mungkin saya singkat saja Mas Dian ya, waktunya tinggal 20 menit lagi. Silakan Pak. Mohon izin Mas Dian, Pak Firman, masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang Safe Exam Browser atau SEB. Saya akan share layar. Mudah-mudahan sudah terbaca dengan Masuk jelas. Pak, masuk. Oke, baik. Ya, jadi ini yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana kita menggunakan ujian online atau kuis menggunakan LMS dan Safe Exam Browser. Salah satunya tadi supaya misalnya soal tidak bisa di-copy, itu salah satunya ya Safe Exam Browser ini, karena tombol itu bisa kita matikan. Dan beberapa lain, cuman kalau di foto dan segala macam masih bisa, ya tidak ada masalah. Jadi sebenarnya SEB atau Safe Exam Browser itu sebenarnya adalah sebuah browser, Ibu Bapak sekalian. Jadi lingkungan browser untuk melaksanakan akses terhadap situs tertentu. Jadi tidak hanya ujian online sebenarnya, tapi kita itu bisa mengunci atau bisa mengatur supaya apa saja yang bisa diakses, fungsi apa saja yang bisa digunakan, atau aplikasi apa saja yang bisa dibuka oleh browser ini. Jadi intinya adalah perangkat peserta itu ditutup dan dikunci oleh kita, dan kita hanya membuka pintu-pintu tertentu saja. Yaitu misalkan kalau nanti ini adalah untuk ujian online, pintu itu hanya dibuka untuk membuka LMS dengan tujuan ke ujian. Kemudian kunci itu hanya diberikan untuk membuka file atau aplikasi Excel misalkan. Jadi hanya dikunci-kunci, semuanya itu dikunci sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan. Sehingga kita bisa mencegah sumber-sumber yang tidak sah. Jadi misalkan dia nge-browsing ke tempat lain, itu bisa kita tutup, dan itu tidak bisa kita lakukan. Itu sebenarnya SEB ini intinya. Kemudian
ini kira-kira gambarannya. Jadi kotak besar ini yang dihadapi oleh peserta. Jadi pintu keluarnya itu kita yang atur. Jadi pintu yang pertama, misalkan dia hanya bisa mengakses LMS untuk misalkan kuis, ini yang kita atur. Kemudian kita juga bisa memberikan kunci lain untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi misalkan Excel kita buka atau Word kita buka. Jadi aplikasi lain yang diizinkan. Ini sebenarnya SEB secara umum yang bisa kita gunakan. Oleh karena itu, kenapa SEB itu sering digunakan untuk ujian? Hanya kendalanya bahwa SEB itu sampai saat ini itu hanya dapat berjalan di PC, laptop maupun iPad, kalau nggak salah ya Mas Dian ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti saya pengen ujiannya itu supaya bisa diakses di handphone, nah itu masih belum bisa menggunakan SEB. Mudah-mudahan teman-teman pengembang SEB itu sudah mulai berpikir bagaimana menyediakan SEB untuk handphone, tapi kayaknya agak lama dan itu mungkin agak rumit. Sehingga program SEB yang tersedia itu versi sekarang adalah untuk Windows, untuk Mac, dan untuk iOS. Jadi tiga versi inilah yang tersedia dan bisa digunakan dan diinstal oleh peserta. Nah, tahapan yang bisa dilakukan oleh penyedia aplikasi ini atau penyedia activity ini, yang pertama adalah kita menginstal dulu SEB, itu pada alamat yang saya tuliskan di sini. Kemudian kita setting SEB-nya, dan ini tahapan yang penting karena langkah kedua inilah kita menentukan mahasiswa itu bisa melakukan apa saja. Itu di settingnya di SEB Configuration Tool ini. Kemudian yang ketiga, baru kita setting kuisnya di LMS sesuai dengan konfigurasi SEB yang telah dilakukan. Jadi, karena di dalam setting itu kita menentukan, anggaplah untuk tahap sekarang kita batasi saja untuk browser. Kalau peserta membuka aplikasi ini, maka dia akan diarahkan ke alamat mana. Jadi kalau untuk ujian kan kita sudah punya alamat LMS-nya ujian, di URL-nya itu kita sudah punya, maka itu kita catat dan nanti kita setting di sana. Jadi langkah pertama kita install SEB, kemudian ini sekali saja, kalau sudah punya tidak masalah, kemudian kita konfigurasi SEB-nya, dan hasil konfigurasi itu nanti berupa sebuah file, dan file itulah yang akan diberikan ke mahasiswa atau peserta ujian. Jadi nanti kalau Anda ujian, tolonglah diklik ini, atau nanti melalui kuis itu nanti ada sebuah tombol untuk bisa mengakses SEB itu. Baru kemudian kita masuk ke setting di kuisnya. Jadi kita catat dulu alamat akses ke course atau kuis tertentu. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi saya akan coba demokan. Jadi bagaimana langkah-langkah ini. Bagaimana langkah-langkah ini mudah-mudahan bisa kelihatan nanti. Berarti saya harus sharing share screen ya. Saya stop dulu ini. Saya stop sharing. Kemudian saya sharing ulang. Saya sharing screen. Berarti yang screen 1 ya. Oke, saya screen 1. Maka akan terlihat tampilan ini. Dan saya akan buka SEB Config Tools, karena saya pakai Windows, jadi seperti ini. Tidak keluar. Nah, akan ada di kanan ini. Ya, ini dia. Baik, saya atur dulu tampilannya. Nah, ada 2 berarti. Saya 1 saja. Oke, nah jadi ini adalah tampilan SEB Config Tools-nya. Jadi disinilah kita melakukan setting Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, mudah-mudahan kelihatan. Jadi pertama adalah yang harus kita setting atau kita config itu adalah ada 5 bagian. Yang pertama itu general, jadi umum.
maka di sini ada start URL. Disinilah Ibu Bapak sekalian menuliskan URL apa yang akan dituju oleh peserta ujian. Jadi kalau saya buka LMS ini, di atas itu kan New LMS UBACID. Tapi kalau saya klik tertentu, misalkan situs ujian, maka alamat yang ada di atas ini, itu yang akan kita tuliskan di bagian start URL ini. Jadi silakan ini diisi dengan apa yang tertulis di alamat URL untuk alamat ujian tersebut kalau memang ini nanti akan digunakan oleh ujian. Kemudian yang kedua, ini ada administration password. Ini yang akan harus ditentukan supaya mahasiswa tidak bisa mengubah-ubah. Jadi yang bisa mengubah-ubah setting ini itu adalah kita sendiri yang tahu passwordnya. Jadi monggo saja ini passwordnya apa, Ibu Bapak sekalian sendiri yang akan setting dan ini yang akan ditentukan. Jadi silakan saja disetting sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi sekali lagi password ini bukan untuk mahasiswa tapi untuk kita sendiri supaya nanti kalau ada perubahan-perubahan konfigurasi ini bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu yang kedua itu adalah jendela config file. Nah, di dalam config file ini yang pertama yang harus dilakukan itu adalah di bagian use SEB setting file for. Ini kita uncek aja semua karena nanti ini akan dikendalikan lewat LMS. Jadi ini di uncek semua. Kemudian yang bagian kedua di sini setting password. Ini adalah password yang nanti akan diberikan kepada peserta ujian. Jadi pada saat ujian masuk, diakses aplikasi konfigurasi SEB ini, maka peserta akan memasukkan password dulu. Jadi password ini yang diberikan. Jadi ada dua bagian. Pertama adalah password untuk masuk ke aplikasi SEB, kemudian setelah itu akan diarahkan ke ujian, dan di ujian itu login LMS seperti biasa bagi mahasiswa. Jadi ini adalah bagian kedua, dan ini adalah untuk jendela config file. Kemudian yang ketiga, user interface ini juga penting. User interface ini, saya hang ini, user interface, oke, keluar ya. User interface bagian pertama, ini adalah browser view mode, ini sebaiknya kita pilih use full screen mode. Supaya apa? Supaya layar itu nanti semua tertutup oleh aplikasi ujian yang akan kita berikan kepada peserta. Jadi kalau use browser Windows nanti berarti jendelanya ada jendela ujian, tapi yang lain terlihat, walaupun yang lain itu tidak bisa diakses sama sekali. Jadi sebaiknya kita gunakan use full screen mode. Kemudian bagian kedua, ini adalah SEB taskbar. Ini menu taskbar ini nanti akan ditunjukkan ketika peserta menjalankan. Jadi kita show saja, kita gunakan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah bagian yang kanan atas, yaitu audio control. Ini apabila nanti dalam ujian itu membutuhkan aplikasi atau membutuhkan mengontrol audio atau suara, silakan dicek. Tapi kalau tidak perlu menggunakan audio, ya sudah di-uncek saja ini. Jadi tergantung kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya browser security di sini. Nah, ini juga penting. Browser security-nya ini banyak pilihan. Ini silakan saja kalau mau di-uncek boleh, dicek juga boleh. Nah, di sini ada show reload warning in exam. Ini sebaiknya di-uncek saja supaya nanti tidak akan keluar pesan-pesan tertentu apabila ada hal-hal yang dikeluarkan oleh SEB. Jadi ini di-uncek saja untuk show reload warning in exam. Kemudian yang berikutnya bagian hotkey itu di sebelah kanan.
mana hoki ini, nah paling kanan ini. Nah, ini adalah tombol-tombol apa saja yang bisa digunakan oleh peserta. Jadi pilih key yang dapat dilakukan oleh peserta. Jadi pada kasus ini misalkan kalau enable escape, berarti tombol escape bisa digunakan oleh peserta. Jadi kalau ini saya uncheck, maka peserta tidak akan bisa menekan tombol escape. Jadi escape-nya di disable. Alternate tab, kalau saya uncheck berarti di disable. Kemudian enable right mouse, jadi klik kanan. Ini kalau saya uncheck berarti tidak bisa di klik kanan. Demikian seterusnya. Tapi sebaiknya untuk F5 ini semua di uncheck dulu, kecuali yang F5 karena F5 itu digunakan untuk merefresh. Ya. Jadi kalau ini saya uncheck semua F1, F2, F4, F6, F7, F8 dan seterusnya itu saya matikan, maka yang bisa digunakan function key-nya itu adalah F5. Karena apa? Karena F5 itu digunakan untuk merefresh. Apabila ada gangguan koneksi dan segala macam, maka peserta bisa menekan tombol F5 sehingga halaman tampilannya bisa di-refresh kembali. Dan terakhir adalah kalau sudah selesai semua, maka ini kita save setting. Kalau save setting, nanti kemudian disimpan, dan hasilnya itu adalah file dengan akhiran .seb. Jadi tampilan inilah, file inilah yang nanti diberikan kepada mahasiswa. Jadi nanti kalau mahasiswa mau ujian misalkan, maka mahasiswa tidak perlu lagi membuka-buka New LMS atau membuka course dan segala macam. Cukup di double klik saja file ini, maka otomatis layar dan perangkat akan diatur sesuai dengan yang tadi kita buat. Nah, kemudian langkah selanjutnya, supaya activity di LMS itu harus menggunakan SEB, maka di bagian Save Exam Browser itu ada pilihan yes atau no. Kalau yes, itu nanti ada pilihan lagi dan kita gunakan SEB Client Config. Jadi ini yang harus dibuat. Jadi artinya peserta itu boleh saja masuk ke LMS, kemudian klik ujian di situ. Maka karena di sini ada permintaan bahwa membutuhkan atau require the use of Save Exam Browser, maka nanti akan tersedia tombol bahwa itu akan dilarikan ke SEB. Jadi itu adalah kira-kira pemanfaatan dari SEB, dan ini sangat cocok untuk ujian-ujian yang ya mengurangi sedikit kecurangan-kecurangan supaya mahasiswa tidak bisa browsing ke tempat lain. Nah, sebagai akhir saya akan menunjukkan kira-kira bagaimana SEB ini waktu itu diterapkan untuk ujian masuk IPB dari masing-masing tempat. Saya akan share suatu video, di mana videonya nih ya? Mana videonya ini? Mam, tolong Mam, saya udah punya video ini. Sorry, video ini. Ya, saya punya video ini. Kita harus share screen ya. Apa? Sudah keluar? Belum share screen saya. Belum keluar, akan belum di-share. Belum share screen. Oke, share screen. Oke. Ini saya akan tunjukkan aplikasi, jadi file SEB tadi kalau sudah di double klik itu kira-kira peserta akan seperti ini. Jadi saya sudah punya file SEB, nah kemudian SEB itu di double klik, maka ini adalah password yang diberikan oleh kita kepada peserta. Nah setelah itu kita tunggu.
Nah, jadi di sini peserta itu hanya menghadapi layar ini saja. Dia login seperti biasa. Oke, jadi ini peserta hanya bisa mengakses halaman ini saja, dan untuk keluarnya itu di bagian kanan bawah itu ada tombol seperti tombol keluar dari aplikasi. Jadi intinya bahwa kalau sudah masuk ke sistem ini, maka peserta tidak bisa mengakses apapun kecuali ya menghadapi ujian ini. Dan ini satu lagi yang bisa saya sampaikan, yaitu bagaimana bentuk ujian. Jadi ini ujian tutorial di peserta. Jadi setelah masuk ke login LMS, jadi dia otomatis ke sini. Dia tidak bisa kemana-mana. Klik ini, kemudian attempt, start. Nah, seperti ini biasa. Jadi dia tidak akan bisa membuka browser, tidak bisa membuka Excel, nggak bisa membuka Word, dan sebagainya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Mas Dean. Baik, terima kasih Pak Julio. Ada beberapa pertanyaan langsung. Tentang SEB, dari Pak Umar nih. Apakah SEB wajib diinstal juga di PC-PC mahasiswa? Silakan Pak Julio. Mas Dean aja yang jawab lah. Ya kalau nggak diinstal gimana bisa diakses Pak? Jadi wajib diinstal gitu. Kemudian apakah SEB ini bisa diset untuk memonitor peserta dengan fitur seperti kamera 360? Wah, kamera 360 itu artinya proctoring ya Pak ya? Kalau ada pesan seperti itu efektif mengurangi kecurangan. Boleh di ini Pak Kuta? Lebih dielaborasi lagi Pak, mungkin untuk pertanyaannya. Kalau maksudnya proctoring, itu artinya Bapak mau mengawasi ya Pak ya? Masih mute Pak Julio? Masih mute Pak Julio? Oh ya, maaf. Oke Pak Kuta. Jadi ya itu tadi, maka ini kan menggunakan kamera ya. Jadi apakah kamera 360, maksudnya kamera di monitornya itu bisa dikendalikan lewat SEB atau tidak? Iya. Enggak, ini saya kemarin melihat itu peserta ujian masuk IPB itu kan ada pesan begitu. Pesertanya dimohon untuk untuk mengurangi itu kecurangan mungkin ya. Mungkin bagus itu ya, tapi itu benar nggak bisa dikendalikan peserta. Jadi pesertanya yang saya tahu dia, ini bisa dimonitor 360 derajat, saya dengar begitu. Saya ingin itu benar nggak benar bisa dimonitor 360 derajat. Tapi bagus Pak untuk mengurangi kecurangan itu. Baik, terima kasih Pak Kuta. Mas Dian yang tahu itu, monggo. Ya Pak, jadi untuk webcam, memang untuk webcam ini itu tergantung laptopnya Pak. Jadi untuk dimonitor 360 derajat itu nyaris tidak mungkin kecuali Iya, saya juga mikir seperti itu. Tapi bagus Pak untuk mengurangi kecurangan itu ya. Ya betul Pak. Iya betul. Kami juga lagi develop teknik lain Pak, bukan develop sih, mencoba teknik lain. Jadi SEB ini bisa digabung dengan Zoom Pak. Jadi untuk pertama mahasiswanya ikut Zoom meeting dulu seperti biasa, kemudian nanti tanpa meninggalkan room meeting itu nanti langsung klik SEB-nya. Nah di situ kita langsung bisa ngeliatin Pak. Itu akan kita uji cobakan Pak. Itu bagus sekali Pak. Ditunggu. Cuma mungkin ini yang jadi permasalahan utama Pak ya. Kalau misalnya ujiannya streaming, kemudian 120 orang di PPKU, maka kuotanya yang habis itu 1 jam 1 giga Pak. Jadi memberatkan mahasiswanya. Seperti itu Pak. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Oke. Bu Selvi, link halaman yang dikopas ke settingan SEB itu, misalnya link halaman kuisnya, bebas ya Pak Julio ya? Mau kemana aja, mau ke halaman depan LMS juga nggak apa-apa,
Tapi enaknya sih langsung redirect ya. Jadi dia cuma bisa buka kuisnya itu aja. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada sudah jam 10:01. Oke, cukup. Cukup kayaknya Pak ya. Ya, sudah waktunya. Banyak yang mau rebohan juga. Asik. Terima kasih Bapak dan Ibu sebagai MC terlambat hadir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Firman dan Pak Julio Adi Santoso atas materinya. Tadi tentang grup dan juga tentang ujian. Jadi sesuatu yang disetting di awal dan juga sesuatu yang akan dipakai di akhir ujian, yaitu untuk UTS dan UAS. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Tenang saja, kami akan upload rekamannya di kami ada grupnya di Almes juga. Nanti akan saya paste di chat untuk alamatnya sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat seluruh bootcamp yang kami selenggarakan. Dan mohon izin Pak Firman untuk di booking satu kali lagi untuk menyampaikan tentang user override dan group override untuk di semua menu yang ada di Moodle. Kami provide GoFood-nya Pak. Tenang saja Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat, selamat Rabuan bagi yang menjalankan. Saya tutup. Terima kasih untuk rekan-rekan di balik layar. Ada Mas Imam dan Mas Jaka. Dan Bapak dan Ibu, sekedar mengingatkan ini kita menggunakan Webex event. Jadi Bapak dan Ibu bisa fokus ngelihat presenternya, tapi nggak bisa colek-colek sama sesama attendee. Dan ini format yang cukup baik untuk penyampaian, karena hanya bisa ngelihat presenternya. Dan, tapi nanti tetap bisa seperti Pak Putu tadi, untuk nanya secara voice itu boleh. Dan format ini kalau di Webex namanya event, kalau di Zoom namanya webinar. Ini Mas Dayan, satu lagi nih, tampilan Webex sekarang ini sudah lebih mudah sepertinya interface-nya. Jadi ada updating dari dia. Dan ada ini, virtual background-nya juga. Virtual background-nya justru lebih bagus. Tapi saya nggak pakai. Tapi kalau dipakai lumayan bisa di blur dan lain sebagainya. Nih kalau saya ngeblur, tuh foto saya jadi cuma fokus di sininya doang. Mantap sekali. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Atas nama MC Terlambat, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julio, sama-sama. Thank you Pak Dean. Terima kasih semuanya.